Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan membahas tentang iklim komunikasi organisasi bagian bab 6. Iklim komunikasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan karakteristik, kondisi, dan kualitas pelaksanaan komunikasi di lingkungan organisasi. Iklim komunikasi organisasi sebagai suatu keadaan atau kondisi yang menggambarkan suasana kebebasan berkomunikasi, suasana keterbukaan informasi mengenai organisasi, gambaran tingkat kemudahan memperoleh informasi. Iklim komunikasi tersebut merupakan salah satu variabel yang memengaruhi perilaku dan tindakan anggota organisasi. Artinya, jika iklim komunikasi di suatu organisasi sangat baik, maka akan berkorelasi dengan keharmonisan kerja, kinerja, dan produktivitas para anggota. Kalau sebuah organisasi kita ibaratkan sebuah pesawat, maka agar penerbangan dengan lancar mencapai bandara tujuan, selain ditentukannya oleh kinerja pilot, kopilot, para awak pesawat, dan seluruh penumpang, juga mempengaruhi kondisi alam dan cuaca. Begitu pula sebuah organisasi, untuk mencapai tujuan yang disepakati, tidak hanya ditentukan oleh kualitas kerja direktur, dukungan jajaran pimpinan, tetapi juga dipengaruhi oleh suasana komunikasi. Pada kondisi berbeda, iklim komunikasi dapat diposisikan sebagai variabel terikat, yang karakteristiknya dipengaruhi oleh berbagai variabel. Misalnya, gaya kepemimpinan, struktur organisasi, ukuran organisasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, iklim organisasi dapat berlaku sebagai variabel bebas maupun terikat. Berdasarkan hasil penelitian fakta empiris di organisasi, terdapat hubungan timbal balik antara iklim komunikasi dengan iklim organisasi. Iklim komunikasi merupakan pola yang menunjukkan cara-cara berkomunikasi, pola-pola cara berkomunikasi yang sudah membudayakan agar mempengaruhi iklim organisasi. Misalnya iklim komunikasi yang ditunjukkan dengan kedekatan hubungan interpersonal antara pimpinan di bawahan akan memengaruhi suasana kerja di organisasi. Dengan demikian, pimpinan dan seluruh anggota organisasi perlu memiliki komitmen untuk menjaga agar iklim komunikasi berada pada suatu kondisi yang secara kondusif mendukung kinerja organisasi. Iklim komunikasi yang dikembangkan di sebuah organisasi disesuaikan dengan keperluan organisasi tersebut. Misalnya, organisasi perbankan. Pada umumnya, iklim komunikasi antar karyawan bersifat terbatas. Di ruang-ruang kerja kantor bank, suasana tenang. Kalaupun ada pembicaraan antar karyawan, itu pun dilakukan dengan suara lembut supaya tidak mengganggu karyawan lain. Namun, di sebuah kantor guru, suasananya lebih meriah. Percakapan antar guru sangat diperlukan dalam rangka koordinasi dan tukar-tukar informasi. Hal ini dapat dipahami bahwa di kantor bank merupakan suasana tenang agar karyawan dapat fokus pada pekerjaan masing-masing. Sedangkan kantor guru memerlukan suasana yang sangat untuk mendukung distribusi informasi dan koordinasi. Oleh karena uniknya iklim komunikasi, maka tiap organisasi mempunyai kondisi psikologis yang berbeda. Di suatu pihak, suatu organisasi cenderung menciptakan kondisi yang dinamis, menyenangkan, serta menarik bagi anggotanya. Sementara organisasi lain memberikan nuansa yang tenang, lamban, kaku, dan tidak banyak percakapan antar karyawan. Pola komunikasi di sebuah organisasi bisa dilihat sibuk dan efisien, dan yang lain tampak santai atau sebagainya lainnya cukup manusiawi, tetapi sebagian lainnya justru terlihat kaku dan dingin. Iklim komunikasi yang kondusif mendorong terwujudnya praktik komunikasi yang bebas, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati. Ketentuan peraturan kebijakan dan dilandasi oleh etika dan norma-norma kaidah bersama, terkondisinya aktivitas sehari-hari dalam iklim komunikasi yang kondusif. Setiap anggota organisasi diharapkan melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, berkomunikasi secara harmonis menyenangkan baik sesama kolega maupun dengan pimpinan. Kedua, melakukan kegiatan dan hasil-hasilnya dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Tiga,
melakukan kegiatan dan hasil-hasil bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, organisasi, masyarakat, dan kemanusiaan. 4. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain. Melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan, nilai etika, dan kaidah kerja. Dimensi dalam iklim komunikasi. Apabila dicermati, seorang menjalin komunikasi dengan orang lain bukanlah sekedar ingin menyampaikan informasi saja, namun juga terselip maksud untuk membina iklim komunikasi yang kondusif berupa pertemanan, persahabatan, persaudaraan, dan sebagainya. Jadi, komunikasi di sebuah organisasi tidak saja hanya bertujuan agar dapat mempertaruhkan kinerja, tetapi juga tersirat keinginan membina relasi dan menyenangkan. Karakteristik hidup sosial mewajibkan setiap individu untuk membangun sebuah relasi dengan yang lain sehingga akan terjalin hubungan ikatan perasaan yang bersifat timbal balik dalam suatu pola komunikasi dalam iklim yang kondusif. Iklim komunikasi dalam arti luas adalah karakteristik atau kondisi yang tercipta oleh interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kondisi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Iklim komunikasi dapat dikembangkan dan dipelihara berbagai event di perkumpulan-perkumpulan olahraga, keagamaan, kesenian, dan konferensi, seminar, dan sebagainya. Bahkan di tempat umum seperti kampus, tempat ibadah, restoran, stasiun, pasar, dan sebagainya. Adapun iklim komunikasi dalam arti sempit adalah karakteristik atau kondisi cara berkomunikasi antar anggota organisasi dalam situasi kerja dan dalam situasi kekaryaan. Karakteristik atau kondisi iklim komunikasi mengalami dinamika pasang dan surut. Pada saat tertentu, berada pada kondisi baik ditandai oleh adanya keharmonisan, kebersamaan, dan kerjasama yang menyenangkan. Namun, pada saat yang lain dapat saja mengarah pada kondisi yang kurang baik yang ditandai oleh adanya perbedaan dan kekecewaan. Perbedaan itu pada mulanya bersifat laten atau tersembunyi. Artinya, seorang yang sebenarnya tidak sepaham dengan orang lain, namun masih disimpan dalam perasaannya sendiri. Apabila perbedaan dan ketidakcocokan yang semula disimpan, ternyata semakin lama semakin membesar, maka dapat saja perbedaan atau ketidakcocokan itu akhirnya bersifat manifest atau nyata setelah diekspresikan dengan cara tertentu. Misalnya dengan klarifikasi, protes, bahkan demonstrasi untuk mengungkapkan ketidakcocokan dengan kondisi yang ada. Beberapa dimensi yang memengaruhi karakteristik atau kondisi iklim komunikasi adalah sebagai berikut. Pertama, toleransi. Menghendaki adanya kemauan dari masing-masing pihak atau menghargai dan menghormati perasaan pihak lain, toleransi menjadi dimensi yang memengaruhi iklim komunikasi. Hal ini disebabkan oleh dikembangkannya sikap toleran atau tanggung rasa. Maka, seandainya timbul perbedaan kepentingan kedua belah pihak, dapat saling menghargai sehingga perbedaan kepentingan itu tidak berkembang sebagai kendala komunikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi positif antara toleransi dengan iklim komunikasi. Dalam arti semakin tinggi sikap toleran, maka semakin kondusif pula iklim komunikasi. Partisipasi artinya kesempatan yang berimbang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi. Peluang berpartisipasi yang berimbang dan rasa memperoleh keadilan dan interaksi akan menentukan karakteristik iklim komunikasi. Ketika seseorang merasa memperoleh kesempatan yang seimbang, peluang yang adil, maka akan mendorong orang tersebut mempertahankan hubungan baik. Sebaliknya, apabila salah satu pihak merasa dalam posisi tertekan, lama-kelamaan akan melakukan pembatasan hal yang mengancam kualitas iklim komunikasi. 3. Sikap menghargai orang lain. Menghendaki adanya pemahaman bahwa setiap orang itu memiliki martabat, sikap baik untuk mendukung keterjaganya karakteristik iklim komunikasi yang kondusif
adalah sikap menghargai martabat orang lain. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh melecehkan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan atau kekurangan. Apabila ingin menyampaikan pendapat, konfirmasi, atau respon, maka sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak melecehkan. 4. Sikap mendukung atau sportif berarti memberikan persetujuan terhadap orang lain, sedangkan sikap bertahan berawal dari adanya perbedaan pendapat. Apabila dua orang yang saling bertahan, apalagi salah satu pihak terang-terangan menyerang pertahanan pihak lain, maka ada kemungkinan karakteristik iklim komunikasi menurunnya kualitasnya. 5. Sikap terbuka adalah kesediaan untuk membuka diri, mengatakan tentang keadaan dirinya secara terbuka dan apa adanya. Keterbukaan dalam komunikasi akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurangan. Keadaan seperti inilah yang akan menciptakan iklim komunikasi yang baik. Keakraban hubungan interpersonal ditandai dengan oleh adanya sikap terbuka, saling percaya, sehingga seorang dapat secara total mengungkapkan segala sesuatu tanpa resiko. 6. Kepercayaan adalah perasaan bahwa tidak ada bahaya dari orang lain dalam suatu hubungan. Kepercayaan terkait dengan ramalan prediksi, artinya ketika kita dapat meramalkan bahwa seorang tidak akan mengkhianati dan dapat bekerja dengan baik, maka kepercayaan kita pada orang tersebut lebih besar. 7. Keakraban merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kedekatan, dan kehangatan. Iklim komunikasi akan dipelihara apabila kedua belah pihak yang sepakat tentang tingkat keakraban yang diperlukan. Hubungan dua orang sahabat yang sudah akrab diwarnai dengan kesepakatan batas-batas keakraban itu. Keakraban dapat juga dipahami sebagai kehangatan, adalah perasaan terhadap suasana kerja yang bersahabat dan lebih ditekankan pada kondisi keramahan dan persahabatan dalam kelompok yang informal. 8. Kesejajaran atau posisi yang sama bagi kedua belah pihak. Keadaan yang menunjukkan kesejajaran ini terlihat pada makna dan pepatah. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi terhadap pihak lain. Kesejajaran adalah berkat terpeliharanya iklim komunikasi yang harmonis, karena dalam kesejajaran itu akan dijunjung tinggi keadilan. 9. Respon, yaitu ketetapan dalam memberikan tanggapan. Hukuman alam mengatakan kalau ada aksi, maka ada reaksi. Hukum dalam berkomunikasi menyepakati kalau ada pertanyaan, maka perlu ada jawaban. Jawaban dalam berkomunikasi itulah respon. Dalam percakapan, pertanyaan harus disambut dengan jawaban yang lelucon, dengan tertawa, permintaan keterangan dengan menjelaskan. Ketika memperoleh pesan baik melalui SMS, WhatsApp, atau surat-surat yang Anda perlu balasan, respon ini bukan saja berkenan dengan pesan-pesan verbal, tetapi juga pesan-pesan non-verbal. Jika pembicaraan yang serius ditanggapi dengan main-main, ungkapan wajah yang bersungguh-sungguh akan diterima dengan air muka yang menunjukkan sikap tidak percaya. Sikap meminta perhatian justru dibalas dengan sikap cuek dan tak acuh. Maka, semua itu dapat mengancam perturunan kadar iklim komunikasi. Ini terjadi karena respon yang tidak tepat. 10. Suasana emosional adalah keserasian suasana emosional ketika komunikasi sedang berlangsung. Ditunjukkan dengan ekspresi wajah yang relevan. Misalnya, ketika seorang mengucapkan selamat atas keberhasilan sahabat secara verbal, maka juga harus didukung oleh ekspresi non-verbal yang sesuai, seperti senyum bahagia, tepukan bahu, dan banggaan. Sebaliknya, ketika seorang sahabat mengalami penderitaan, maka suasana emosional yang diperlukan adalah ucapan yang menghibur dan memotivasi, serta sirkulasi pesan verbal yang menegaskan adanya peraturan turut bersedih serta ketersediaan untuk mencari solusi. Sikap iklim komunikasi. Gelombang besar teknologi digital tidak terbendung.
Ia menghantarkan kesuksesan kepada siapa pun yang dapat memanfaatkannya dengan baik. Namun, tak jarang menghancurkan iklim komunikasi